Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanda Aulia Hapsari, atau yang biasa dipanggil Wanda. Saya berasal dari Prodi Teknik Industri Angkatan 2023, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dengan NIM 23517791 TK 56960. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu teknik industri dan pengalaman saya selama 1,5 semester mempelajari di teknik industri, mata kuliah yang dipelajari dan keterkaitannya agar capaian pembelajaran lulusan untuk prodi teknik industri terpenuhi, karir lulusan teknik industri, dan juga etika insinyur yang akan saya angkat dan kedepankan saat meniti karir nantinya. Apa itu teknik industri? Banyak orang yang memiskonsepsikan teknik industri sebagai teknik yang enggak teknik banget. Sebenarnya teknik industri adalah bidang keilmuan yang merancang, memperbaiki, dan menerapkan sistem terintegrasi berdasarkan ilmu-ilmu matematika, fisika, dan ilmu sosial, menerapkan prinsip dan metode analisis rekayasa, dan merancang untuk menentukan, meramalkan, dan mengevaluasi hasil yang akan dicapai. Menurut saya, teknik industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan atau aktivitas dalam dunia industri. Maka dari itu, teknik industri mempelajari socio-technical system. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mengandung dua komponen, yaitu manusia dan teknologi. Hal ini yang membedakan teknik industri dengan teknik yang lain. Di waktu teknik yang lain lebih fokus ke technological systems dan kurang memperhatikan aspek manusia, teknik industri justru mempelajari cara mengedesain, improve, menginstal suatu produk atau sistem yang nantinya dapat membantu manusia mempermudah kegiatan suatu produksi. Mahasiswa teknik industri juga dituntut untuk belajar mengimprove dan berinovasi agar membuat suatu produk ataupun sistem yang lebih baik. Apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa teknik industri? Nah, di sini ada mata kuliah yang dipelajari di teknik industri. Itu ada ilmu dasar seperti matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan biologi. Dan ada juga mata kuliah yang nantinya akan membentuk kepribadian mahasiswa teknik industri sebagai insinyur nantinya, yaitu pengantar teknik industri, konsep keteknikan untuk peradaban, praktikum ilmu dasar, dan pemrograman dasar. Kita juga mempelajari mata kuliah yang di semester selanjutnya akan menjadi mata kuliah lanjutan seperti statistika, probabilitas, gambar teknik, bahan teknik, mekanika teknik. Dan di semester selanjutnya akan mempelajari hal-hal seperti riset operasi, perancangan dan pengembangan produk, proses manufaktur, ergonomika, sistem produksi, manajemen industri, interaksi manusia dan sistem, ekonomika dan teknoekonomika, akuntansi manajemen, dan manajemen industri. Mata kuliah tersebut tentunya memiliki peran masing-masing dalam membantu memenuhi capaian pembelajaran lulusan di teknik industri yang terbagi menjadi 4 bagian, yaitu A. Basic knowledge, B. Engineering skills, C. Profesionalisme, dan D. Lifelong learning. Capaian yang pertama yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah keteknikan yang kompleks dengan menerapkan prinsip-prinsip keteknikan sains dan matematika. Mata kuliah yang mungkin berkaitan dengan capaian ini yaitu matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan biologi. Capaian kedua atau bagian engineering skills yaitu mampu menerapkan rekayasa perancangan untuk menghasilkan solusi inovatif untuk meningkatkan performa sistem kompleks sosioteknikal yang terintegrasi dengan pertimbangan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat dari perspektif faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Mampu melakukan observasi dan eksperimen, menganalisis dan menafsirkan data secara kritis, serta menggunakan pertimbangan teknik untuk menarik kesimpulan. Mata kuliah yang mendukung capaian ini adalah praktikum ilmu dasar, karena di sana kita diajarkan untuk mengobservasi eksperimen dan menuliskan data yang diperoleh dengan teliti.
Selanjutnya, capaian yang ketiga, profesionalisme. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan audiens yang beragam, dan mampu memahami tanggung jawab dan etika profesi keteknikan dalam membuat penilaian dengan mempertimbangkan dampak solusi teknik dalam konteks nasional, global, ekonomi, lingkungan, sosial, dan isu kontemporer. Mampu berperan secara efektif dalam tim dengan jiwa kepemimpinan, menghasilkan inovasi kolaboratif dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, menetapkan tujuan, merencanakan tugas, dan memenuhi tujuan. Menurut saya, mata kuliah yang bersangkutan yaitu konsep keteknikan untuk peradaban. Dan pencapaian yang terakhir yaitu lifelong learning. Mampu mencari dan menerapkan pengetahuan baru sesuai kebutuhan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Pencapaian ini dapat memanfaatkan matkul konsep keteknikan untuk peradaban dan juga pengantar teknik industri. Tentunya, teknik industri terkenal dengan prospek kerjanya yang luas karena teknik industri tidak terikat pada suatu bidang. Lulusan teknik industri nantinya dapat bekerja di bidang manufaktur, supply chain, teknologi informasi, logistik, safety, health, and environment, dan masih banyak lagi. Saya pun sudah mempersiapkan diri untuk meniti karir saya nantinya dengan aktif berorganisasi dan mengikuti kepanitiaan. Contohnya, saya merupakan staf Departemen Community Empowerment atau kemasyarakatan di Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Industri UGM. Dengan aktif berorganisasi dan mengikuti kepanitiaan, saya sekaligus membangun relasi antar sesama mahasiswa yang dapat bermanfaat di masa kedepannya. Selain itu, saya juga sering mengikuti pelatihan soft skill maupun hard skill untuk menambah value saya ke depannya nanti. Tidak lupa juga saya berusaha menjaga akademik saya agar dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Etika insinyur yang saya pegang kelak nantinya yaitu keselamatan, integritas dan kejujuran, dan hormat dan tanggung jawab. Sebagai insinyur, tentunya kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan suatu produk atau sistem yang kita rancang. Dalam bekerja, kita juga harus memiliki prinsip yang harus kita pegang agar menjadi seorang yang berintegritas tinggi dan jujur dalam kerjaannya, sehingga terhindar dari kegiatan malpraktis dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan selanjutnya, jadilah orang yang terhormat dan juga menghormati sesama lain dan berani bertanggung jawab atas kewajibannya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila masih terdapat banyak salah, saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih.